Visi bijak dari filsuf Tiongkok kuno Lao Tzu, hikmah dan inspirasi untuk kehidupan dan kepemimpinan. Lao Tzu, juga dikenal sebagai Lao Tzu, yang berarti Tuan Tua, adalah seorang filsuf Tiongkok kuno dan pendiri legendaris Taoisme, juga dieja sebagai Taoisme. Sayangnya, detail sejarah tentang hidupnya langka, dan banyak dari apa yang diketahui tentang dia diselimuti mitologi dan legenda. Akibatnya, informasi biografinya harus diambil dengan tingkat skeptisisme. Menurut tradisi, Lao Tzu lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi di negara bagian Chu, yang sekarang terletak di Provinsi Henan, Tiongkok. Dia diyakini pernah memegang posisi sebagai arsiparis atau pustakawan di Istana Kekaisaran selama dinasti Zhou. Cerita berlanjut ketika dia menjadi kecewa dengan korupsi dan pergolakan masyarakat saat itu. Dia memutuskan untuk meninggalkan jabatannya dan pergi ke barat menuju hutan belantara. Selama perjalanannya, Lao Tzu konon bertemu dengan seorang penjaga perbatasan bernama Yin Xi, yang memintanya untuk menuliskan kebijaksanaannya sebelum meninggalkan peradaban. Sebagai tanggapan, Lao Tzu menyusun teks dasar Taoisme yang dikenal sebagai Tao Te Ching, juga dieja sebagai Dao De Jing. Teks tersebut terdiri dari 81 bab pendek yang mengeksplorasi prinsip-prinsip Tao, jalan, dan bagaimana hidup selaras dengannya. Tao Te Ching menekankan konsep Wu Wei, yang berarti tanpa tindakan, atau tindakan tanpa upaya. Gagasan ini menunjukkan bahwa seseorang harus hidup sesuai dengan aliran alam semesta dan menghindari kejadian yang memaksa. Sebaliknya, seseorang harus menerima dan beradaptasi dengan perubahan kehidupan. Setelah menyampaikan kebijaksanaannya, Lao Tzu dikatakan telah menghilang, meninggalkan warisan yang sangat memengaruhi filosofi, spiritualitas, dan budaya Tiongkok. Ajarannya meletakkan dasar bagi Taoisme, yang berkembang menjadi sistem agama dan filsafat utama di Tiongkok. Seiring waktu, Lao Tzu menjadi tokoh terkemuka dalam cerita rakyat dan mitologi Tiongkok, sering digambarkan sebagai orang tua bijak yang menunggang kerbau atau hanya sebagai orang bijak. Banyak cerita, legenda, dan ucapan telah dikaitkan dengannya, berkontribusi pada mistik seputar kehidupan dan ajarannya. Berikut ini kami sajikan beberapa kata-kata bijak, penuh makna dari Tao Tzu. Sementara orang bodoh berpikir, mereka tahu segalanya. Orang bijak menyadari bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Perhatikan pikiranmu, karena akan menjadi kata-kata. Perhatikan tindakanmu karena akan menjadi tindakan. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karakter, dan perhatikan karaktermu karena akan menjadi takdirmu. Pot itu berguna karena kekosongannya. Kosongkan dirimu dari segalanya dan biarkan pikiranmu tenang. Kita akan kehilangan ribuan momen dari pengalaman alamiah manusia jika kita terlalu sibuk dengan kecemasan atau keinginan. Seringkali, ego kita melindungi diri sejati kita. Kita menghabiskan banyak waktu untuk mempertimbangkan menjadi siapa kita seharusnya, tetapi kita juga harus mengambil waktu untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Mungkin kita akan menemukan kembali jiwa kita yang ceria, hati kita yang penyayang, atau sekedar rasa kasih sayang kepada sesama. Memahami orang lain berarti pandai, memahami dirimu sendiri berarti bijaksana. Menguasai orang lain berarti kuat, menguasai diri sendiri berarti perkasa. Jika seseorang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, mereka tidak akan berusaha untuk meyakinkan orang lain. Jika seseorang menerima dirinya sendiri, orang lain juga akan menerima dirinya sendiri. Alam tidak terburu-buru, tetapi semuanya tercapai. Selain itu, kita harus bersikap terbuka. Sangat penting bagi diri kita untuk diingatkan untuk selalu menghindari pikiran bodoh agar kita dapat melihat apa yang benar-benar penting. Jika Anda depresi, itu menunjukkan bahwa Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, itu menunjukkan bahwa Anda hidup di masa depan. Dan jika Anda tenang dan damai, itu menunjukkan bahwa Anda hidup di masa kini. Meskipun benda paling lembut, air dapat menembus bumi dan gunung. Ini menunjukkan bagaimana prinsip kelembutan menangani kekerasan. Tanaman tumbuh lembut dan lunak saat mati, mereka rapuh dan kering.
sedangkan manusia terlahir lembut dan lentur, saat mati mereka kaku dan keras. Oleh karena itu, mereka yang keras dan kaku adalah murid kematian, sementara mereka yang lembut dan lentur adalah murid kehidupan. Lembut dan lentur akan menang atas yang keras dan kaku. Berjalan di belakang mereka jika Anda ingin memimpin masyarakat. Pemimpin terbaik tidak terlihat oleh masyarakat. Kemudian masyarakat menghargai dan memuji, kemudian mereka takut, dan kemudian mereka benci. Masyarakat akan mengatakan, kita melakukannya sendiri, saat tugas pemimpin terbaik selesai. Semakin banyak hukum dan aturan yang dibuat, semakin banyak penjahat dan pelanggar. Jangan membuang orang yang tampak jahat. Jangan membuang dia, buanglah kejahatannya, sadarkan dia dengan kata-katamu, hargai dia dengan perbuatanmu, dan tukar kekurangannya dengan kebaikanmu. Selesaikan tugas, tanpa merasa bangga, tanpa memamerkan, tanpa keangkuhan, tanpa merebut atau mengambil, dan tanpa memaksakan. Yang terbaik adalah seperti air, yang bermanfaat bagi semua tanpa bersaing. Ingatlah bahwa saat Anda merasa tidak berharga, hargamu tidak dapat diukur. Tidak ada yang seperti Anda di dunia ini. Hanya keluhanmu yang dapat membuat masa lalu menghentikan keberadaanmu saat ini. Masa lalu tidak punya kekuatan untuk menghentikan keberadaanmu saat ini. Apakah itu keluhan, beban emosional dan mental yang lama? Ketika Anda mengatakan, "Aku tidak punya waktu," itu sama dengan mengatakan, "Aku tidak ingin." Jika Anda tidak dapat dipercaya, orang lain tidak akan mempercayai Anda. Jika Anda tidak percaya diri sendiri, Anda membuat mereka tidak dapat dipercaya. Kesempurnaan adalah kesediaan untuk tidak sempurna. Ketika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, Anda tidak akan bekerja sehari pun dalam hidup Anda. Kelemahan adalah jalan menuju kekuatan. Dengan satu langkah, perjalanan 1000 mil dimulai. Menempatkan diri Anda di bawah orang lain adalah cara terbaik untuk mengatur. Orang yang kuat mengalahkan ketakutannya. Orang yang merdeka mengalahkan ketakutannya. Orang yang berbicara tidak tahu apa yang mereka katakan. Orang yang tahu apa yang mereka katakan tidak berbicara. Kita perlu mengambil lebih banyak waktu untuk bersantai dan berpikir. Seluruh alam semesta akan menyerah ketika pikiran kita menjadi diam. Saya akan menjadi seperti apa saya yang semestinya ketika saya melepaskan diri saya. Tidak melakukan apa-apa adalah lebih baik daripada sibuk tidak melakukan apa-apa. Ia tidak terlihat, jadi ia dapat dilihat di mana-mana. Ia tidak membatasi dirinya karena ia berbeda. Ia tidak menunjukkan diri, sebaliknya, ia berhasil. Ia tetap teguh karena tidak membanggakan pekerjaannya. Ia tidak berdebat, dan karena itu, tidak ada orang di dunia yang bisa berdebat dengannya. Pergilah kemanapun dan temui masyarakatmu. Cintailah mereka, hiduplah bersama mereka, mulai dari apa yang mereka tahu, dan ciptakan dengan apa yang mereka miliki. Ketika pekerjaan selesai, pemimpin terbaik itu akan mengatakan kepada masyarakat, kita sendiri yang melakukan ini.